Menurut gua, sutradara itu adalah orang who in charge in the terms of making visual arts. Itu paling penting menurut gua, karena apapun yang ada di film itu berarti apa yang sutradara itu visualisasi. Karena dia tuh orang paling bertanggung jawab terutama di set sama Mhm. behind set. Yeah, that was very fun. Ya, itu film pertama yang gue buat I serius see. menurut gue. Yes. Jadi gue tuh sebelumnya sering banget bikin screenplay. Gue juga Uh-huh. suka nulis. Gue gue tuh kalau misalnya pulang sekolah atau berangkat sekolah, Mhm. gue kan naik motor. Gue Yes. inget banget. Gue itu pikiran gue biasanya kemana-mana. Gue tuh mikirin story. Dan itu Yes. sebenarnya it is very dangerous karena Yes. apa yang gue lihat di mata gue itu bukan jalan. Jadi gue lihat itu Ya, kayak apa lu ya, inget scene how how kayak gitu ya? how to make the scenes. Dan gue Yes. kalau misalnya gue ingat suatu tempat, gue kayak kebayang, gue pengen bikin film di sini, ceritanya apa yang cocok ya. Menurut gue banyak direktur-direktur yang bakal tergantikan sih. Karena mereka udah senior dan banyak generasi-generasi muda kayak Jordan Peele contohnya itu mulai menggantikan dan masuk ke industri. Menurut gue banyak direktur-direktur muda yang harus disupport sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Waalaikumsalam. teman-teman sekalian, teman-teman FOSI FT Universitas Lampung. Kali ini kita akan masuk ke episode yang keempat sebenarnya. Udah kerasa ya dari kemarin bikin dari yang satu, dua, tiga, sama udah ke episode 4. Dimana ini yang perdana, di album perdana. Kali ini kita membahas sedikit berbeda. Awal kita membahas masalah mungkin kisah love, and then the second masalah history, and then yang ketiga masalah organisasi. And in this episode, we're gonna talk about film, about the director, about skills in media. And ini saya mengundang one of my friend in senior high school, teman lama di SMA, yang juga udah lama berdiskusi dan dia juga sudah berpengalaman saat itu, pernah membuat film-film juga di SMA di tugas-tugasnya. And please welcome Bizantio Maulana. Welcome, Zan. Halo, halo guys. Nice to Glad to meet see you. you. It's a long time. We don't Yes bro, udah ever. lama banget. I Iya, hope in this episode teman-teman bisa belajar banyak ya terkait dengan masalah industri perfilman. Mungkin teman-teman juga banyak kan sering nonton film gitu kan in weekend and yeah, it's been a while. do a lot of watching movies in cinema, baik yang Hollywood maupun drama Korea or whatever Indonesia pun. And in this episode we're gonna talk about sutradara, the director, the man behind of the film, the man that control of the team that can make the film running well. So, Jan, sebelum we started this episode, can you introduce yourself to about, kesibukannya, and maybe sekarang lagi kuliah di jurusan apa, and whatever you want to tell to us. Yeah, sure. Please. So to whoever listen, my name is Bizantio Maulana. People usually call me Zain. Gua kuliah di Deakin University Burwood, Australia. Gua sekarang udah second year. Insya Allah tahun depan akhir or maybe 2024 awal gua udah graduation. Ini udah cukup lama ya kenal novel. Berarti udah 3 tahun. Dan itu pun kenal di SMA. Kita pertama kali kenal itu karena Sounds delay again. gue sendiri suka bikin screenplay, gue suka screenwriting. I like to express the idea, the beauty of visual arts. Gue Yes, I see. juga suka apa ya? Gue suka kerja sama orang. I love works with teams. Jadi itu juga salah satu apa ya?
underline kalau kalian mau masuk ke industri film, kalian harus suka kerja sama orang lain. Yes, yes, I think communicate with the You have to others. be cooperative, yeah, and Yes. communicative at the same time. Okay, thank you for your introduction. Very interesting. I think sudah lama tidak ketemu dan berbincang, dan ya berhubung dulu juga pernah bahas masalah film, dan jujur gue juga sempat diskusi sama lu kan Zan masalah gue masuk jurusan arsitektur apa film lah ya. Kayaknya Iya, jujur iya, gue juga waktu itu. pernah emang I think interesting ya di film. I mean editing suara juga, jadi aktor di filmnya. I think because film is also apa ya bisa bilang Halo? wadah untuk kreatif ya kan, menuangkan ide pikiran. I mean also like architecture and the other things that I mean emosi lu or apapun itu bisa dituangkan dalam film. What do you think? Yes, betul, betul. Eh, gua setuju dengan konsep itu. Eh, karena idenya film itu kan show expression, dan film itu biasanya tuh di write dulu. Bikin film kayak misalnya tugas-tugas SMA itu bisa dibilang experimental film. Eh, terus kalau sesuai sama yang lu bilang tadi gitu, sebagai media untuk mencurahkan idea how to express and the emotion. I see. I get the point. I mean, a lot of director also is one of the media to express. Nggak mungkin nggak cuma director ya, mungkin aktornya juga ketika dia bermain peran juga kan salah satu ajang ketika dia mungkin ya some example aktor yang ketika perannya dia benar mengekspresikan dirinya atau apa, dia very totality to express their emotion through the film kali ya bang. I see. Iya, benar, benar. Gue punya satu contoh interesting. Yes. Kalau kalian pernah nonton film The Pianist, itu yang main Adrian Brody, sutradaranya itu Roman Polanski. Okay. Nah, menang Oscar termuda untuk male actor, untuk aktor utama. Dia pemenang Oscar, dia menang di umur 24 atau 27 tahun kalau nggak salah. Nah, yes, dan dia itu benar-benar punya approach yang unik sebelum dia main film. Yes, I'm agree sih. Banyak seorang aktor juga ketika memainkan perannya dia sangat totalitas ya. I don't know, maybe you know juga Heath Ledger pemeran Joker itu salah satu. Because I'm also Yes, Heath Joker fans. Ledger. They're very totality until he got the Oscar, but unluckily they passed away before they got the award. I mean, because I mean, a lot of people love the Joker. Sampai banyak people juga terkesima dengan performanya. And he couldn't show up. Yes. And I guess and also dengan cerita juga waktu itu pas di Joker 2020 juga Joaquin Phoenix juga ketika Todd Phillips sebagai sutradaranya pun dia juga khawatir sebenarnya sama Joaquin tuh karena dia saking ketawa itu sangat creepy, bisa dibilang mungkin ketawa emang depresi kali dia, sampai dia khawatir juga takut bernasib sama dengan Heath Ledger sebelumnya. Dan Todd Phillips juga sudah mewanti-wanti untuk be careful to play this role. I think because it's very important. So I'm gonna ask you first, Jan, about the film also for the basically the sutradara. What do you think about the sutradara? I mean the role. I mean apa sih? Mungkin orang udah tahu ya sutradara yang bikin film, but in your opinion, I think apa itu sutradara yang bisa membuat film itu menjadi bagus itu? Menurut gue, sutradara itu adalah orang who in charge in the terms of making visual arts. Itu paling penting menurut gue, karena apapun yang ada di film itu berarti apa yang sutradara itu visualisasi, karena dia tuh orang paling bertanggung jawab terutama di set sama behind the set. Dia itu kerja sama DP, dia kerja sama cast, dia kerja sama screenwriter, dia kerja sama editor, dia kerja bisa juga who knows sama security maybe set, sama asisten kameranya dia segala macam. Dan itu benar-benar butuh skill dan apa ya, communication yang sangat baik untuk jadi orang seperti itu. Terus sebenarnya role director sama produser itu mirip. Jadi it's very hard to distinguish the difference between producer and director, except you actually watch the film and then see the end of the title itself. Karena
role-nya tuh sangat mirip. Jadi Oh, biasanya kalau produser itu lebih fokus di behind the set, behind the desk. Kalau director itu active on both biasanya. apa tuh maksudnya tuh? Jadi director itu dia bukan hanya eh, ngatur pas lagi syuting, tapi dia juga bertanggung jawab di proses editing. Dia harus kerja, dia harus lihat proses editingnya tuh kayak apa. Dia kerja sama film komposernya, em, Yes. dia ngebahas tentang musik tensionnya yang dia mau buat seperti apa di scene ini, di scene itu. Terus juga dia kerja sama colorist film, dia Oh, kerja oke. sama color gradernya. Kamu mau buat seperti apa, color palette-nya kayak gimana. Kalau produser itu dia lebih ke creating the story, creating the idea. Dia juga kerja sama sutradara, kerja Ah, sama director of photography, tapi dia lebih fokus mengarah ke producing the story. Sama sometimes they also support the fundings karena as we know, yes. making films we need money. Yes, like Kevin Feige, right? In from the Marvel. Iya, iya. Yeah. Iya, iya. Kevin Feige itu salah satu contoh produser yang terkenal sih. Yes. Dia mengontrol benar-benar mengontrol industrinya sama story yang dia approve di industrinya dia itu seperti apa gitu. Dan dia sendiri biasanya milih sutradaranya. Yes, betul. I think they banyak memberi plot saudaranya ya, mungkin dari The Russo Brothers, Taika Waititi, terus juga waktu itu kemarin Yes. banyak saudara-saudara yang di luar. James Gunn juga kalau nggak salah sempat ditarik ya di Marvel, lupa. Cuma apa waktu itu? Enggak ya, lupa ya. Betul. Nah, banyak saudara-saudara luar juga ditarik sama Kevin Feige buat mendirect film Oh, Marvel. iya ya. Sutradara cewek itu yang Eternals. Gue lupa namanya Oh siapa. yes, I guess yes. Ehm, aduh, ya itulah pokoknya. Gue juga. Sutradara Eternals. Oke. Dia 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 tuh spesialis film indie. Terus dia Hmm. ditarik sama sama Kevin Feige. Oh, ini namanya. Chloe Oh Zhao. begitu. Yes yes. Ya, dia biasa bikin film indie. Terakhir dia menang Oscar itu karena buat film Nomadland dan gue nonton itu dan itu Ah, benar-benar inspirational banget oke. dan reflect what's real life could be and that's also what happened in real life. Jadi itu benar-benar engaging banget sih film dia. Jadi Makanya dia berhasil menginfo. ditarik sama Kevin Feige. Okay. It's very nice director. I mean, a lot of director itu juga banyak menghasilkan karya-karya yang bagus dan juga sangat inspirational ya. But I think kalau nggak salah gue juga pernah dengar sih Zen masalah the difference between director and producer. I think di situ the producer tuh lebih ke behind the film. I mean proses sebelum film itu Yes, dilaksanakan ya kayak the recruiting the yes, actor, the funds, the betul, dana, betul. the big plan, and then the sutradara tuh like the director is like the executor inside the filmnya kayak tadi ya. Dia juga bekerja sama kan Yes. kayak producer I want to make the dia sampel mau bikin film Avengers gitu kan mau bikin ini aktornya maka ini maka nanti sutradara juga akan bekerja sama dengan produser how to I mean to menjalankan filmnya plot filmnya nanti gimana I mean the gradingnya the tone suasana nanti pembawanya gitu mungkin kali ya apa I think that's the Eh, I know benar-benar. Secara garis besar benar. Produser itu dia punya role yang penting juga sebelum pembuatan film. Sementara director itu setelah film dimulai, eh dia sedikit pre-production juga dia bertanggung jawab punya role di situ. Tapi yes dia lebih fokus ke production sama post production. Karena oh produser itu dia biasanya megang funding. Jadi biasanya para produser itu punya community gitu. Kalau di US itu PGA, Producers Guild of America, yes eh ya dia itu jadi salah satu tempat networking lah yang bisa dibilang seperti itu. okay. Jadi di situ kita bisa nemuin banyak koneksi, kita bisa nemuin sutradara yang bisa kita pilih, kita bisa nemuin writer atau screen apa orang yang bisa bikin screenplay. Pokoknya eh, komunitas-komunitas gitu tuh sangat ngebantu untuk bikin networking dan biasa kita ketemu orang itu di situ.
The how to communicate with that's me very important things. Di mana communication is very important things in many jobs, Yes. and director is one of them also that need to communicate it well. Because I think ya kan director is also have to plan dan bagaimana plan kita terhadap sebuah film, rencana kita mau gimana dan itu bisa dipahami oleh setiap tim kan bagaimana dari tim tadi ya the writer, also Yes, the betul. composer, the soundtrack, and also the film editing, and all of the team that have to know what the director wants from the film. I think they're very important things and very interesting. So, ini tadi udah Yes, terkait indeed. dengan masalah cakupan di saudara dan sebagainya. Mungkin ini menarik juga ya, berhubung gue juga dulu pernah mau jadi bikin film ya, dan gue juga pernah melihat film lu yang pertama kali. Gue juga nggak tahu itu pertama kali apa, yang keberapa kali yang The Mission Possible yang waktu pelajaran Pamis itu. Yes, Itu film yes, pertama ya? that was very fun. Ya, itu film pertama yang gue buat serius menurut gue. Yes. Jadi gue tuh sebelumnya sering banget bikin screenplay. Gue juga suka nulis. Gue gue tuh kalau misalnya pulang sekolah atau berangkat sekolah, gue kan naik motor. Gue Yes. inget banget. Gue itu pikiran gue biasanya kemana-mana. Gue tuh mikirin story. Dan itu Yes. sebenarnya it is very dangerous karena Yes. apa yang gue lihat di mata gue itu bukan jalan. Jadi gue lihat itu apa Kayak ya, lu inget scene how how area gitu ya? how to make the scenes, dan gue Yes. kalau misalnya gue ingat suatu tempat, gue kayak kebayang, gue pengen bikin film di sini, ceritanya apa yang cocok ya, terus kira-kira propertinya apa. Itu menurut gue salah satu kebiasaan liar gue sih. Dan gue to be honest, gue rindu punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu karena sekarang gue tuh lagi kuliah dan gue jadi lebih fokus, dan jadi hal-hal seperti itu jadi berkurang karena less Kurang of bisa. distraction. Jadi Ya, banyak tapi itu ya sebenarnya Hah? sebenarnya momen-momen seperti itu salah satu momen kritikal karena dosen gue juga pernah bilang, if you have the idea, kamu coba ambil HP kamu, kamu buka Hmm. notes, kamu catat. I And see, I that see. is actually what I did since I was in high school. Mhm. Dan gue mendapatkan treatment dan hal yang sama di sini. Berarti bisa dibilang ya gue udah mulai early untuk seperti itu. Bahkan It's sebelum very masuk nice. kuliah gue udah melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi itu unik juga sih. Salah satu habit yang unik juga. Yes, I agree with you because waktu itu kan Pak Misbah bilang juga ya itu your film juga one of the best because I think dia juga bilang ya ini film paling terniat dan emang paling terkeren dari sisi I think I don't know who makes the cinematografinya and also the Cinematography ya itu Imam. I work together with Imam. I see. Tapi mostly dari screenplay sama directing, sinematografi itu gua, dan Imam itu dia salah satu editor yang talented sih menurut gua. Yeah, I see the Gua video sampai also. sekarang gua Nice banget. masih mau lagi gua kerja sama Imam. Gue juga ini gue pernah waktu itu yang pas belajar apa ya, yang video bahasa Inggris yang kata gue bikin film pendek juga Yes, kan, yes. dan Imam editingnya gue dibikin terbang. Amin. Amazing. Gue sekarang mau bikin editing belajar Premiere Pro aja, masya Allah itu gue nanya juga kan seperti sama Imam kan pas kemarin waktu itu dia kan seperti bilang jadi speaker video editing ya, Mam. Waktu lu bikinnya kata film atau kayak transisi kan seperti ya di Mission Possible tuh di awal kan ada transisi pohon gitu ya, jadi kayak Iya, transisi. iya. Nah itu kan gue nanya, Mam, lu bikinnya tuh apa pakai apa keyframe gitu ya bikinnya kata dia. Iya gitu kan kata Iya, keyframe and pantes masking. susah. Gue mau belajar satu-satu gue keyframe ya kata gue. Yowes lah, pelan-pelan gitu. Ya, jadi emang very interesting sih gue ngeliat gue koreografinya and all of the I mean the filmnya all of the also the plottingnya very nice dan juga gua suka deh koreografinya. I mean I know karena mungkin lu juga yang bikin ya koreografi dari scene action fightingnya dan dari ini Iya. ah Itu benar-benar kalau Korea gue dadakan sih. oh, Karena gue benar terlalu fokus sama story waktu itu dan how to make things work. hmm, Karena gue juga waktu itu bisa dibilang sangat amatir, ya kan? Karena itu tugas sekolah juga. Jadi oke, bisa dibilang niat, but nothing is perfect karena gue juga budgetku terbatas. yes dikasih Yes. budget Ya itu gue benar-benar apa ya? Gue pakai uang tabungan gue buat bikin film itu, dan itu oh, menurut gue sangat berarti sih. And it very works, yes it's thankfully. very
it's very good step for the beginning. I mean, because gue Yep, juga I sebenarnya ya, mean pas gue bikin film yang bukan lu bikin Impression Impossible, Strongman. gue juga film bikin Sarung Man juga. Itu sebenarnya gue juga terinspirasi. Ya, gue masih ingat. Kalau dari film dari Planston itu gue sebenarnya udah hampir gue tiap hari itu di kamar mandi kayak gue mikir itu. Ini gue story-nya gimana, ya gue ngeploting ceritanya gue pengen gue sampai nanya lu kan, ini gimana gue diskusi Yeah, if konsultasi. you actually start writing, itu lu bisa nemu zone di mana lu bisa ngeluarin creativity lu. Jadi lu cuma bukan mikirin kira-kira ceritanya kayak gimana, tapi lu bisa mikirin how to make the plot, Ah, karena I plot see. itu penting kan buat Yes. film. Terus ya, gue juga sempet tanya-nanya juga ke om gue gimana. Mungkin kalau dari gue sempet tanya juga kan cerita ke om gue. Om, ini gimana filmnya? Kata om gue sih emang dari segi cerita sih bagus sih mungkin ya. Cuma tadi mungkin well execute plan-nya di lapangan mungkin karena kurang kali itu juga belum terlalu Yes. mahir. Cuma kalau dari story kata om gue sih udah menarik dan itu juga sebenarnya tuh berani mendobrak itu kali stigma orang-orang kan biasanya kan kita bikin film itu kan ya kalau kita lihat ya kemarin bikin teropong atau apa di mana gue malah berani bikin film superhero gitu kan ini bocah ngawur banget bikin film superhero begitu juga modalnya sang minimalis pakai sarung aduh very funny moment. Tapi ide-ide kayak gitu yang biasanya menjadi apa? Menjadi inspirasi kayak sutradara-sutradara gitu. Ah, Contoh, Quentin Tarantino itu suka banget nonton B-films. Jadi film itu kan levelnya banyak ya. mm, Jadi yang misalnya low budget itu kayak B-films, itu dia suka nonton dan dia itu ngambil inspirasi dari situ. Joko oh Anwar juga sama. yes bukan Terus dia suka banget nonton B-films. Um, let's say siapa lagi ya? Christopher Nolan, Chris dia Nolan itu juga dulu kayaknya juga suka bikin film low budget. Sam saking Raimi, Sam Raimi Sam Raimi itu malah tiap minggu dia bisa bikin film dan dia tuh iya. always record apapun yang ada di lingkungan dia. Ya Oh dari hal-hal kayak gitu ide itu muncul dan yes lama-lama kita terlatih gitu untuk work in real life. Karena emang bener sih planning dan eksekusi di lapangan itu sangat susah. Karena kita kerja sama orang juga, yes kita harus adaptasi and komunikasi kita sama mereka, terus managing time, money segala mm-hmm. macam, safety terutama. Oh yes, very important. So gue cuma kemarin Yes. kena baca berita ya, ada orang gue nggak tahu film apa gue lupa tuh baca di luar ada yang ketembak gara-gara kenasin itu ya pakai pistol I don't know. Yes. You've heard that? Itu yeah, I've heard it. Yeah, it was the victim was the cinematographer. Ah yes, So yes. she died at the set karena salah satu set desainnya mungkin ya kalau kalau misalnya dia membuat kesalahan seperti itu sih fatal ya. Gua Ah nggak tahu itu salah siapa. Sampai sekarang itu masih yes, diinvestigasi. misteri sih. Tapi gue tahu aktornya siapa yang nembak. Alec Baldwin. Oh ya, I see. Ya, ya. Itu benar-benar sangat disayangkan sih. Ya sekali lagi itu safety itu penting banget Yes, yes, di betul. set. Dan biasanya kalau lu bikin film, lu harus ngurusin insurance semua orang. Oh ya benar Kalau lu kesehatan juga. terutama jadi produser dan director itu lu benar-benar apa ya bertanggung jawab lah sama Ya, keselamatan kru lu. kesehatan, keselamatan semua ya kayak kita bikin proyek aja. Tapi itu juga menarik sih karena gue tuh kemarin pas bikin film Saruman ya, pas gue adegan jatuh-jatuhan tuh gue baru sadar tuh kok pulang kaki gue agak memar ya pas gue lihat aku beneran lecet saking gue total ya gue jatuhin badan gue nggak tahu kenapa itu gue bukannya gue jatuhinnya kan set walaupun emang nonjoknya ngapa sih gue salah itu juga cuman pas gue jatuh yang kedua pas gue lihat udah kok pulang memar kata gue ya Allah itu bukan di film ini ya itu masih ya masih nggak terlalu parah cuman tadi ya mungkin masalah insurance safety dan semua juga perlu diperhatikan dan itu very important thing I think for to make a film. But Yes. very interesting tadi masalah Christopher Nolan ya film low budget dan gue juga tertarik sama Christopher Nolan dia tuh bikin film less CGI ya gue nggak tahu kenapa dibanding sama film-film sekarang kan banyak CGI dia malah anti Mm-mm. keok itu gue inget ya film apa oh I don't know maybe The Dark Knight yang bikin film scene hospital yang meledak tuh gue malah baca tuh Yes. di beberapa video unggahan atau artikel tuh dia beneran nyewa beli uh, apa beli rumah sakitnya kan habis itu beneran dibom gitu kan Iya, betul. hit Betul. ledger malah Mm. bikin juga sebuah improvisasi yang keren di mana tadi ya awal ada kesalahan dan akhirnya dia benar-benar bisa mendirect actor dia dengan sangat baik walaupun tadi memang ada kesalahan bayangnya kalau misalnya emang itu salah terus Mm. diulang scene-nya
di rumah sakit lagi. Wah, Iya, you lost it, banyak you sih. lost your chance. Itu very a lot of money. Ya, itulah. Dan juga pas kemarin juga filmnya Joko Anwar tuh kan yang di filmnya yang kedua Pengabdi Setan yang rumahnya sorry yang apartemen Iya, itu yang sangat gelap. I think it was iya, CGI or something, but ternyata pas gue baca review dan juga pengakuan dari Joko Anwar dia benar-benar nyewa bener apartemen kosong, gue lupa deket pasar tuh gue lupa deket mana, dan dia benar-benar tadi ya dia benar-benar yang liftnya tuh malah dia bikin sendiri liftnya dan semua scene yang gelap itunya dia emang benar-benar kata beli lampunya juga. Dan I think film is very interesting, the totality-nya tadi ya, kemauan dia untuk menuangkan sesuatu dalam sebuah film sampai dia total gitu, very interesting aja. iya, gue setuju banget. Christopher Nolan itu salah satu contoh orang yang idealis dan very realistik. Hmm, Jadi dia itu suka banget bikin film yang low CGI, low VFX. yes. Kecuali di film-filmnya kayak Inception. Ah ya, Tapi yes. Inception dan Interstellar itu dia juga masih bikin set set desainnya dan menurut gue itu Yes, benar. gila banget Yang sih. scene itu sih, yang Inception tuh yang scene muter itu gue Yes, pernah nonton Inception ya. tuh yang Ah, dia yang dia bikin film film lagi muter-muter. muter-muter itu. Ah, itu gue ngeliat scene yang Ya, bener itu diputer gila bro. juga. Bener diputer sama dia. Interstellar dia juga bikin set design Ah, yang kayak di pesawatnya itu shot dari ah, luar itu dia benar-benar bikin ah, pesawatnya terus dipasang di hydraulic, kamera di rigging ke pesawatnya ditempel di pesawatnya kameranya itu. Terus dia itu benar-benar bikin um, tanpa green screen dia bilang waktu itu di I Interstellar see, dan I itu see. gila banget menurut gua. Kayaknya bener banyak Terus filmnya juga sudah dia CGI itu ya. And then, dia itu terkenal sama nonlinear timelines. what is Let's that? say kalau nonlinear timelines itu jadi linear itu kan bergerak lurus, bergerak maju kan. Ah, Biasanya timeline film-film itu bergerak maju atau yes. back and forth, back and forth. Hmm. Tapi kalau lo nonton filmnya dia, itu feature filmnya pertama dia, Memento judulnya. Oh ya, Itu I see. tahun, 2000 ya konsol. kalau ya kalau nggak salah tahun 2000. Dia itu film feature film pertamanya dia bikin em, dia bikinnya itu dengan nonlinear timelines. Jadi Oh, di I mana see. itu di separate timelinenya, di mana yang ada warnanya, scene apa frame-nya yang ada warnanya itu Hmm. berarti what's in the past. Oh, I Kalau see. yang black and white, it's what's in the present. Oh, Terus dia itu cut-nya itu non-linear juga. Jadi skip. Dia bukan dari black and white dulu terus ke hmm. color, Yes. tapi dia itu kayak yang ada warna terus cut lagi ke black and white. Terus dari black and white cut lagi ke yang ada warna terus cut lagi black and white. Itu tuh apa ya? Salah satu approach yang unik menurut gua untuk ngebuat plot di film. Oh, I Eh see. terus yang terakhir itu contoh yang bagus itu Tenet. Ah, itu tuh. Gue pusing Tenet sakit. itu. 3 kali Yes. nonton gue. Aduh, dua kali sama lebih. Gue nonton. Ah, tidak paham. Gue diskusi sama teman Editing. film gimana plotnya. Maju mundur ya. Gue bingung. Awal mungkin gue paham ya. Terus Iya. pas dia plotnya tiba-tiba mundur. What the hell? What is this? Bikin film. Sebenarnya sebenarnya itu timelinenya itu linear. Ah, Cuma editingnya itu non linear. ah, I Jadi see. eh kayak pas setelah filmnya selesai, sebenarnya kejadian itu akan terulang lagi. Ya, ya, I see. Masalah timelinenya pas itu di rewind gitu ya. Malah jadi berantem sama dirinya sendiri Yes, kan pas di akhir. I see. yes. Timeline itu sebenarnya linear kan. Cuma Yes. itu pernah terjadi. Jadi pas kita tonton, pas udah diedit, kok jadi non linear, kok jadi mundur lagi. Nah iya, padahal tadi udah maju. Jadi pas gue liat, Iya, oh dia berantem sama padahal dirinya padahal sendiri. ceritanya maju. Kalau kita Iya, nonton, kita padahal ceritanya maju kan. iya, Maju terus, tapi pas udah sampai depan kok mundur lagi ceritanya ke tempat tadi gitu loh. iya benar-benar. Terus buat adegan scene yang di mobil juga yang tabrak-tabrakan kan tuh scene-nya mau Yes. mundur kan. Padahal itu udah berhasil tuh dia nemuin apa the box tadi Iya, tentunya. heeh. Interesting I think film itu. Fusion reaktornya. Eh itu juga John David Washington yang main the protagonist yang Ah, jadi CIA-nya. Itu dia bukan mukul ke depan, cuy. Dia latihan mukul ke belakang. Dia latihan narik pukulan. oh, Karena eh di scene-nya itu dia mau eh,
di forward kan, bukan di backward. Bener. Jadi somehow yang harusnya tadinya mukul, tapi karena dia keluar dari another timeline, dia harus narik pukulannya. Karena buat Oh, dia inversion terbalik. benar-benar kebalikannya benar. I see. I think banyak juga film-film dia yang interesting. I think The Inception also yang awal akhir-akhir aku juga ngeliat di mana film mimpi dalam mimpi, it's very interesting also. Yeah, Inception. And also mana cepet nonton juga The Prestige yang sulap itu gue sampai bingung. The Ini Prestige. yang Yes. apa? Yang sulap sih, yang main sorry, di Kristen Bell kan sama Hugh Hugh Jackman. Jackman sama Christian Waktu itu Bale. Ya, gue juga betul. bingung nih Kristen Bell yang asli yang mana sampai pemeran si helpernya itu kan gue bilang mati. Ini mana yang asli mana yang kagak pas di akhir. Oh, baru begitu. Oh, ini emang biasanya Nolan emang bikin film sangat menguras pikiran sih, babe. Bukannya hiburan sih, ini malah mikir sebenarnya menonton film Nolan. Gue akui itu sebenarnya. Tapi di situ funnya bikin film itu di situ. I see, man. Oke, I'm interesting tadi ya terkait dengan film-film dari Christopher Nolan terkait dengan tadi The Tenet, The Memento, Inception, or The Prestige, and also Interstellar, also The Dark Knight. This was one of the most favorite tuh filmnya yang ada Heath Ledger, Batman dan Joker. Dimana itu juga gue baca di mana masuk top 10 IMDb, the rank-nya, dan dia juga menjadi salah satu film superhero yang cukup tinggi standar dibandingkan sama film-film superhero sekarang dari Marvel maupun DC yang I think banyak orang bilang The Dark Knight is still the best standard for the superhero. What do you think about it? Gue setuju sih. Kalau lu buka top 10 ranks IMDb, The Dark Knight itu mungkin ada di posisi 2 atau 3. I see. Terus ada juga filmnya dia The Prestige sama The Dark Knight Rises, tapi itu udah lebih dari top 10. Top 50 mungkin masih. udah top 20 or top 15, top 20, I forgot. Ya, itu dia punya develop karakter yang sangat kuat, terutama di The Joker. Yes. Terus dan menurut gue role Joker itu benar-benar cocok banget dimainin sama Heath Ledger sih. Yes, I Karena agree with that. dia juga punya approach yang agak gila sih. Jadi dia ngurung diri dia di ruangan gitu. Dan dia tuh benar-benar kayak talk to himself, and you know, it's kind of insane to play insane, right? Yes, I see. Jadi ya that's what you have become gitu loh. Yes, I see. Di role itu. Jadi lo harus take approach yang maybe insane juga. I see. Itu paling interesting juga ya. Gue pernah baca fun fact-nya juga saat waktu itu si Heath Ledger main Joker itu memakai full make up, di mana gue lupa pemain Alfred itu siapa yang Alfred, gue lupa pemainnya. Ben Affleck? No, yang di The Dark Knight. Who? The Dark Knight yang jadi siapa? Alfred, bukan Alfred, siapa sih namanya? Oh, Alfred, Michael Caine. I see. Yes, Michael Caine. Dia justru malah yang di scene lift itu kan dia kan naik ya di acara mahkamah itu. Dia justru malah pas dia itu sebenarnya kan dia pengen ngomong sesuatu ya biar sesuai based on script, tapi saking si tadi ya si Michael Caine-nya takut apa dan tadi kaget ngeliat make up-nya dari Joker yang sangat creep, itu dia malah jadi lupa apa yang mau diomongin dan itu menandakan itu Joker udah it works. Yes. Dan gue kalau nggak salah juga dia tuh si Joker Heath Ledger dia juga yang salah satu yang menyumbangkan ide dari face make up tadi dengan sobekan itu dan very realistic. I think very interesting for Joker. Yes. Okay. Gue interesting sama si Christopher Nolan. I think what do you think about Christopher Nolan? I mean, bagaimana dia bisa membuat sebuah film yang bisa dibilang sangat ditunggu-tunggu ya oleh para penikmat film baik di Hollywood, Indonesia dan apapun itu, karena tadi bagaimana how they direct the film is very unique than the others. What do you think about Christopher Nolan? Christopher Nolan itu udah jadi idol gue dari gue awal-awal bikin film. Yes. Dia itu benar-benar sebuah screenwriter yang genius, editor yang genius juga, director yang obviously crazy menurut gue dari how the way he thinks and how the way he create the visual. Yes. Jadi dia itu bukan sekedar sutradara, tapi dia juga producer dan writer at the same time. I see. Biasanya itu sutradara
paling coba bikin screenplay. Tapi kalau ini screenplay dia yang buat, sama dia writing nulis ya. cerita, Yes. dia produser juga, dia director. Dan menurut gue itu salah satu absolute power ketika dia bikin film dan visualisasi filmnya, ya contoh hasil-hasil filmnya itu luar biasa. Dan Yes. itu menurut gue it works well. Berarti dia punya kepribadian yang sangat kuat dan intensity yang luar biasa sama film yang dia buat. Yes, I agree with that. Bahkan gue pernah ngeliat itu ya, apa kredit scene di akhirnya kan, pas gue liat si the produsernya tadi Nolan, terus juga director Nolan, writernya juga ada Nolan situ, dan paling menariknya adalah biasanya di setiap ada Nolan tuh kadang ada Hans Zimmer. Itu kadang Hans Zimmer, iya, jadi iya, suka Nepal dia berdua tuh kadang dari yes, komposernya. Bahkan ada orang yang bilang, betul. sebenarnya gue pernah baca di YouTube ada mana komennya, sebenarnya gue nggak paham nih apa sebenarnya Hans Zimmer itu ada untuk Christopher Nolan atau Christopher Nolan ada untuk Hans Zimmer, ya kan? Gue pernah baca tuh karena tadi itu they very club, I think everything, Iya, mungkin iya, ya beberapa mungkin ada yang nggak sama, tapi banyak project tour dari mereka tuh banyak yang sama ya, dari komposer si Hans Zimmer and also the director iya. Christopher Nolan. Jadi sutradara itu biasanya suka bekerja sama dengan orang-orang yang pernah dia kerja sebelumnya. He usually work with. Yes. Let's say dia always suka kerja sama Michael Caine. Dia suka See, kerja sama a Cillian lot of Murphy. people, Michael can always come. Dia, yes. Terus sinematografer yang kerja sama dia juga biasanya Wally Pfizer. Terus juga Hoyt van Hoytema. Itu mereka banyak banget contribute di filmnya Nolan. Terus of course the composer, the hero, the myth, the legend, Hans Zimmer. Dia Yes. juga kerja bareng di banyak filmnya Nolan, dari The Dark Knight, Interstellar, Inception juga. Terus banyak lah. Kecuali film yang terakhir dia buat itu Tenet Tenet. ya. Tenet Tenet itu dia Ludwig Ludwig Göransson Göransson. yang itu Yes, Black Ludwig Panther ya. Göransson. Black If not Panther. mistaken. Dia udah terkenal Oke, karena I see. Black Panther. Yang menang Oscar juga tuh. Yes. Gue suka juga tuh dia. Yes, I see. Film Black Panther juga one of the best. I think the composer dari Ludwig Göransson dia, dan juga di film Tenet I think it's very cool ya, dari the composer, the tension, the ketukan suara juga very match with the scene dari yang the final scene. Iya. Very cool, I think. Okay, it's gonna be very interesting about the film, but I think it's gonna be most important thing that before you want to be a director, I think what the most important skills that I think we have the communication a lot. But apakah kita harus bisa menjadi orang yang tadi ya, mungkin kalau lu juga kan suka berimajinasi, gue juga pernah bikin film walaupun emang kurang eksekutif baik, tapi gue juga salah satu orang yang suka I think berimajinasi ya, make the film and also how to create the story. And so what is the basic skills that needed to become a director, and also the challenge for the director in your opinion, Zain? Menurut gua hal yang paling penting itu adalah realistik. Itu nomor satu. Terus kedua, capable of communication. Ketiga itu easy to work with. Dan keempat itu lu orang yang percaya diri. Itu karena yes, nggak semua orang dia pengen direct, tapi dia nggak percaya diri untuk express ide yang dia punya. Bener, itu kadang kendala gue juga tuh, kalau lu harus percaya diri. Iya bener. Dan lu nggak boleh malu tentang apa yang lu pikirin. Yes, I agree. Menurut gue itu sih. Kalau kreatif itu ya itu mungkin poin kesekian, dan nggak semua orang bisa define what creative is. Tapi menurut gue 4 poin utama itu sih. Emang I agree sih, masalah tadi yang keempat juga masalah tadi ya. Kepercayaan diri juga itu sangat penting ya. Banyak juga mungkin ya nggak cuma director ya, banyak konsep yang very wow, but I think the execution in lapangan itu not really good, because tadi mungkin dia nggak percaya diri dengan ide-idenya, dan hasil the film not well, dan not really good in the market. I think it's very important things to for skills. And I think for your challenge, I mean the biggest challenge for the director, what do you think? Biggest challenge itu adalah menurut gua itu lu harus mengerti semua aspek yang ada di film sih. Jadi lu harus paham lighting, lu harus paham kerja sama orang itu kayak gimana,
lo harus paham how to write and visualize the script well. Oh, I see, I see. Lo harus tahu editing yang baik seperti apa. Karena ada beberapa film yang sebenarnya mereka dia apa ya, sutradaranya itu oke, maybe so-so, tapi orang yang kerja sama dia tuh orang-orang terkenal banget. Tapi hasil filmnya ya be aja jadinya gitu loh. Oh, I see. Walaupun emang udah menggait tadi ya banyak tadi ya kayak Iya, director mungkin keren banyak atau producer orang-orang. tapi the Yes, executionnya not really good. I yes. agree. Ini contoh lucu sih. Yes. Eh, em, Kalau lo nonton film The Room, I The Room, pernah dengar iya, sih cuma gue lo belum lo nonton harus sekali. lo harus Ah, nonton The Room. yes. Em, itu salah satu hal yang gue omongin. Jadi Hmm. ini orang tuh nggak ngerti bikin film, tapi dia dengan power duit yang dia punya, dia itu dia nyewa orang-orang yang bisa bikin film. I mean like professional. I see. Tapi dia nggak tahu cara bikin film. Em, jadi menurut gue lucu sih. Direkturnya namanya Tommy Wiseau. Dia produser juga, dia writer. Hah? Eh, Film ini tuh bener-bener menurut gue film yang, aduh, gue sumpah gue nggak bisa define ini film kayak gimana. Lo harus nonton sendiri. Yes, I will see it. The Room I itu will see it. film tahun 2004. Hah? Ini tuh sampai James Franco buat parodinya. Oh, saking Yes, itunya jadi kali ya. parodinya itu judulnya The Disasters Artist. Oh. Separah itu bisa Sampai dibilang parodi itu dia berarti bikin udah, film aduh udah, sampai bikin parodi juga The udah fail banget Disasters sih. Artist. Yes, yes. Yes, menurut gua ya itu sih, lo harus ngerti bikin film. Gue sendiri, gue udah cukup lama, gue udah lama nggak ngedirect film. Gue biasanya jadi writer atau cinematographer. Sekarang recently buat Hmm. assignment gue juga baru join kemarin komunitas sinematografer Australia, ACS, Australian Cinematographer Society, It's very dan cool. gue ketemu orang-orang yang benar-benar apa ya, profesional. Hmm. Dan gue tuh orang termuda di situ. Oh, it's Gue very student cool. member. Yes. Semua itu senior. Mereka Hmm. orang-orang dari Producers Guild, Writers Guild, orang-orang SCS juga. Um, Terus gue ikut ke screening waktu itu. Hmm. Jadi gue nonton screening, judul filmnya tuh Girl at the Window. Direkturnya datang, gavernya datang, sinematografernya datang waktu itu. Jadi setelah nonton film kita Q&A dan dia jelasin itu kendalanya bikin film itu apa, terus fundingnya seperti apa. Dan dia waktu itu buat filmnya pas lagi COVID. Jadi itu susah banget. Dia punya waktu 19 hari dan menurut dia challenge tersulitnya itu adalah uh, budget managing and time management juga. Itu Ah, salah satu hal yes. tersulit. Yes. I agree sih tadi masalah budget ya. Gue juga pernah baca juga di artikel aku. Oh, yang film Joker 2020 tuh gue malah banyak orang gue baca di artikel itu orang apa underestimate mungkin ya karena tadi itu film dari DC itu dia ngasih benar-benar low budget tuh dibandingkan sama Justice League Yes, and the jauh previous banget, jauh filmnya banget. Dia sangat low under budget. 100 juta, dia Yes, benar. sekitar 50 juta dolar sekian, tapi profitnya itu jauh banget Yes. sama film-film DC lainnya. Dia Kalahin tembus Deadpool malah kan dari yang 1,5 film miliar dewasanya. dolar, itu gila banget. It's very satu amazing koma sih gue. lima miliar dolar Gue untuk tuh lima ngeliat puluh juta dolar budgetnya. very amazing sih emang. Gue baca juga kalau nggak salah Joaquin Phoenix tuh gajinya malah kecil loh, nggak terlalu gede tuh di film itu. Tapi gue nggak tahu berapa tuh. Emang dibandingkan sama film-film rata-rata ya di Joaquin Phoenix tuh dibilang kecil juga. Todd Phillips juga saudaranya nggak terlalu. Tapi juga tadi ya eksekusinya walaupun dia banyak diremehkan tapi people knows. Dari gue pertama kali nonton di sinema tuh bareng teman. Aduh rame. Gue tuh mikir ya, ini film Joker kali udah filmnya apa itu dewasa kan, udah creepy dark. Yang nonton dikit kali ya gue mikir gitu. Kalau masih nggak banyak nonton. Pas gue mesen, penuh semua. Aduh, gue kira, Gua nonton 3 kali di bioskop waktu itu Joker. isi And I intentionally watch it, and I watched it 3 times, and it was very creepy still tuh. Oh ya ini gue beautiful. menarik sih ya. Mungkin gue bahas film Joker ya, gue karena gue salah satu fans Joker juga. What do you think about film Joker? I mean tadi ya, because tadi what do you think about the budgetnya low juga masalah time management, also juga aktornya ya. Gue akui film di Joker itu kan aktor yang mungkin agak punya nama tuh paling Joaquin Phoenix sama satu lagi siapa? Oh Robert De Niro.
sama mungkin sutradara Todd Iya, Phillips ya. Robert De Walaupun Niro. emang Todd Phillips juga mungkin gue lupa sebelum juga nggak terlalu hype banget, cuman I think di sutradara ini dia execution very well. What do you think about the Joker film? I mean the story, the cinema, and also for the actor from Joaquin Phoenix. Iya, it takes 3 years or 5 years, I forgot. Mm-hmm. Buat Todd Phillips persuade Joaquin Phoenix untuk main Joker, karena dia tuh bukan pertama kali atau kedua kali nolak. Terus akhirnya dia dapat role-nya, Joaquin Phoenix dapat main Joker, dan Todd Phillips waktu itu senang banget. Jadi yang menurut gue yang sangat powerful di sini itu character development itu Yes, satu. I agree. Lo bisa lihat sendiri performance Joaquin Phoenix kayak gimana. Kita nggak usah Creepy sih ketawanya gue. ngomongin lebih jauh Gue sampai seperti pulang tentang ketawanya. Joker itu, karena itu gila banget sih. Yes, I agree. Terus kedua adalah mood tone the film. Karena ini tuh benar-benar teal and orange filmnya, dan indoor itu biasanya di shoot itu dengan warna orange. Let's say kita nonton film David Fincher, Christopher Nolan, Martin Scorsese, itu indoornya dia pakai color palette orange. Ya bisa agak Tapi bright ini biasanya. dibalik, yes. Tapi ini dibalik, Joker itu jadi agak hijau greenish. Iya sih. Terutama di film itu di scene rumah sakit ya, yang agak greenish. Iya, di scene rumah sakit itu greenish banget. Terus musiknya powerful banget, Hildur Guðnadóttir. Itu gua OP banget sih, gua benar-benar creepy banget, gua merinding itu gua scene yang bedroom dance. dengerin albumnya dia itu gila banget. Jadi ini tuh approach yang unik juga. Jadi si direkturnya bilang ke komposernya, gue mau bikin film ini, lu coba deh bikin musiknya. Jadi dia itu bikin musiknya dulu baru nge-shoot. Kebalik, ya kan? Biasanya tuh orang bikin scene dulu, baru bikin musiknya. Dan itu dibalik. Untuk terutama yang scene yang di kamar mandi itu, pas dia nari-nari itu powerful banget menurut gue. Dan gue nggak tahu Hildur Guðnadóttir iya very quiet itu gue ngeliatnya ya. Bener. Iya, itu kuat banget. Music itu kuat banget. Terus cinematographer Lawrence Sher juga punya visualisasi yang bagus. Dia juga biasanya banyak shot-shot handheld. Ya sih banyak beberapa banyak yang pegang kontrol sendiri sama asisten kameranya. Banyak banget shot handheld. Terus dia mainin fokusnya juga bagus. Menurut gue komposisinya it's very well executed sih menurut gue. I think very agree sih, walaupun bukan dari sisi Joker juga ya, mungkin dari sisi tadi ya development karakter itu gue ngeliat, gue juga pernah diskusi sama lu kan, ini Joaquin Phoenix sih gue yakin nih kan. Gue pernah ngomong waktu itu dari film-film sebelumnya dia kan Her, or gue lupa tuh ya film-film sebelumnya yang kata dia pernah main, gue lupa beberapa film sebelumnya Joaquin Phoenix kan gue lupa di tahun 2000 juga. Itu ya benar, dia kan gagal juga dapat Oscar kan, dan melihat gue film ini sih gue lihat yakin nih pasti walaupun gue yakin kan dia dapat 12 nominasi kan, paling banyak kan, walaupun semuanya gagal dan berhasil 2. Dia kalah sama DiCaprio. Yes, benar. Dan gue akui sih emang dari filmnya, dari tripnya tuh sampai dia bisa ngalahin Leonardo DiCaprio, di mana gue juga nonton Once Upon a Time in Hollywood juga, actingnya DiCaprio itu sangat realistik, dan di akhirnya juga dia pas action yang creepy-nya itu juga sangat realistik. Di fan-nya juga itu scene DiCaprio, dimana tadi Joaquin Phoenix bisa mengangkat tuh very good sih. Dan gue juga baca juga sih di pas di bedroom dance tadi ya, gue melihat juga di beberapa video, dan Todd Phillips bilang sendiri sih emang itu salah satu sebenarnya tuh Joaquin Phoenix itu justru malah mengimprovisasi dia kayak Heath Ledger kan, bener kan? Karena tadi kan awalnya tuh sebenarnya tuh scene-nya adalah dia menghadap ke cermin, dia datang menghadap cermin, dan dia mencuci mukanya, dan dia seperti nggak tahu mau ngapain. Tapi ketika tadi nih si yang lu bilang Hildur Guðnadóttir ini membuat sebuah suaranya kan yang sangat creepy, justru Joaquin Phoenix dia malah mengubah scene-nya menjadi joget tadi itu, jogetnya malah creepy. Dan gue juga pernah baca komen itu ada dia seorang dancer atau mungkin penari gitu ya, dan dia menjelaskan bahwa memang scene ketika dia menggerakkan tangan itu memang tanda bahwa dia tuh kayak bisa bilang kebebasan dia setelah kayak berasa happy, dia kayak banyak orang bilang tuh sisi Jokernya tuh mulai dari situ kalau kata orang-orang gue, dan gue sangat setuju sih. Dimana awal dia tuh Arthur Fleck kan, dia berubah Arthur Fleck, dan ketika dia membunuh dan masuk ke bedroom dance itu, disitulah Joker itu mulai, dan I think very fenomenal. Dan juga ketika scene di akhirnya di mana Joker itu senyum darahnya itu
bulu gue merinding. Gue jarang nonton merinding. Pertama kali gue nonton bioskop gue, gila ini apa the build up yang bener kalau kata itu ya, kalau kata Todd Phillips ya. Walaupun gue akui sih dari gue mungkin jarang nonton film Todd Phillips ya, tapi dari film Joker ini gue ngeliat cara dia ngeplot filmnya tuh kalau kata orang pelan gitu, tapi very rapi itu execution well dari setiap step by stepnya, perubahan emosionalnya sampai the final turn-nya dia berubah jadi Joker. I think very execution dan very interesting I think dari Joker itu. Dan I agree with you, this film is very well. Yes, And everything is so, it's build tension and betul. Dan between gue you and the juga mungkin pernah audience. baca kali ya, kalau nggak salah ya, kan pernah ada juga film 1917 di waktu yang sama juga kan, Ya, di tahun yang sama. Dan mungkin banyak orang juga bilang ya, jika memang kalau film 1917 itu nggak di tahun itu, sebenarnya juga film Joker tuh bisa menang. Dan what do you think about the yes. cinematografinya 1917? Cinematography 1917, Roger Deakins, the man, the myth, the legend lagi. Kayak Hans Zimmer dia. Roger Deakins Oh, itu panutan gua banget. Jadi I see. sinematografernya itu legendary menurut Yes. gua. Skillnya juga luar biasa. Um, jadi pas dia shoot film itu dia benar-benar less use lighting. Dia Oh, jarang banget pakai lighting kecuali ada scene di mana kota itu terbakar, jadi dia harus pasang LED tungsten oh yang yang gede, lampu dia kayak gede buat ya benar. tower gitu. Ya, Yang warm itu ya, terus agak merah-merah gitu ya di tower. ya agak Oh, ya. warm, jadi dia untuk replicate kayak scene kebakaran, dan di Hmm. VFX itu juga bagus. Dan film itu kalau lu tonton itu kayak nggak ada cutnya. Sebenarnya itu kalau lu bedah, Hmm. gue waktu itu nonton podcastnya juga. em, Scene terlama yang Sam Mendes sama Roger Deakins shoot itu cuma 3 menit 28 detik. Jadi Holy crap. semua scene yang dia buat preparationnya itu luar biasa. Jadi dia bikin set design sama dia latihan di studio, mana para Mhm. aktornya latihan di studio, dan itu benar-benar replicate set desainnya. Jadi karena ini blockingnya itu sulit kan, Hmm. karena ingin dibuat kayak one take. Tapi sebenarnya tiap kali kayak orang lewat itu sebenarnya itu di cut. Jadi Oh, kayak transition cut dan VFX-nya itu bekerja di situ. Gimana caranya cut-nya itu nggak kelihatan, dan menurut gue itu susah banget. iya benar-benar sambungan cutnya itu Ya, gua ya, akui sih. sambungan itu Yes. susah banget. Dan sinematografinya itu kayak yang gue bilang, dia bikin scene itu palating, terutama pas dia nyebrangin mainland Hmm. itu. em, jadi dia benar-benar mengandalkan cuaca. Jadi setiap kali ada misalnya matahari, itu mereka langsung tuh buru-buru, ayo ayo mulai shoot mulai shoot mulai shoot. Nanti pas awannya nutup matahari lagi, nanti mereka baru stop. Habis itu nunggu lagi Oh, I see. cahayanya ada lagi, baru mereka lanjut syuting syuting syuting. Jadi variable timesnya itu benar-benar important. Hmm. eh Itu satu, dia benar-benar pakai eh real cahaya, bukan dari cahaya buatan. Bukan yes. Terus dia itu biasa pakai practical light juga. Kayak misalnya scene di dalam gua itu, di dalam terowongannya Oh, I Nazi. see yang gelap itu ya benar. Iya, iya yang gelap. Dia cuma pakai practical light yang kayak center yang dia pakai itu. Oh, cuma itu doang. Dan Gue itu kira ada iya, light yang dan lain. dan itu works, dan itu Oh. works well. Dan sulitnya bikin scene itu adalah pasti settingan kamera juga. Ah, iya benar. Dan rigging kameranya sangat sulit. Hmm. Rigging kamera sangat sulit. Karena dibuatnya tuh untuk blocking dan non cut. Jadi kameranya itu eh, pertama dipasang ke Steadicam, terus misalnya nanti udah ganti tempat, itu ntar dipasang ke motor, di rig motor, ntar motornya jalan, terus kamera ditempel di sana untuk Ah, betul. nge-shoot. Yes. Aktornya itu menurut gua susah banget sih buat blocking seperti Jadi itu, dan rigging kayak gitu. jadi itu mungkin itu kayak kalau gue baca apa nonton yang film Ford versus Ferrari itu kan film yang kebut-kebutan juga ya. Gue Ya, ngeliat Ford versus Ferrari, behind the scene kameranya. Wah, James itu Mangold. yang James Mangold juga kan saudaranya Logan sama Wonder Wolverine. Gue Ya, lupa Logan. yang editingnya siapa, cuman biasanya itu dia emang couple sama itu sama editingnya. Cuman gue lihat dari behind the scene dia how to put the camera and then the mobil run itu dalam hati, wow ternyata itu loh. Gue selalu ngeliat pas di sini kejar-kejaran Ferrari sama Ford di final turn itu gue liat it's very dapat sih feeling itu kayak bener-bener kerasa gitu
sound effect-nya juga very good ya, I mean very Ford Ferrari juga one of the Iya benar. best film. SFX-nya kuat banget. Yes, Emang and kalau lo nonton di bioskop itu emang berisik banget. mhm. Kayak ini kayak volumenya benar-benar keras banget. Tapi menurut gue itu yang bikin engaging. Oh, Karena jadi lo serasa di dalam mobil. sensasi gitu ya benar, yes, benar Ya, sensasinya. Kayak berasa nonton di sirkuit beneran ya. ya. Oh, I see. Tapi kalau gue compare ya Joker sama 1917, What do you think? sebenarnya putusan-putusan Oscar tuh udah benar. Best Picture itu Joker. Yes, 1917 win Best Cinematography, yes. Best Actor Joaquin Phoenix, Hmm. terus Best VFX. Menurut gua benar 1917 karena waktu itu 17, yes. 1917 compete juga sama Avengers Endgame kalau nggak salah. Dan gua waktu itu bertanya-tanya kenapa Avengers Endgame nggak menang. Oh, Terus akhirnya gua research sendiri. Oh, gua baru paham risetnya setelah itu. Terus akhirnya ya gue setuju sama juri Academy Awards waktu itu. oh, I see. Kayak keputusan-keputusan mereka akhirnya oh oke. Menurut gue itu akurat sih. Iya benar. Gua akui juga sih dari beberapa uh, keputusannya mungkin very akurat ya, dan juga gua ngeliat waktu itu kan pertama kali ya film Korea kan menang Oscar The Parasite Bong yang menangkan Joon-ho ya Parasite. itu juga Bong Joon Ho bener ya. Iya Bong Joon-ho. Ya menurut Itu gue Parasite worth it untuk menang. I think yes, I mean filmnya bagaimana dia juga gue baca, I mean the review from itu, dan bagaimana dia mendirect tadi ya, kelas atas kelas bawah, dan dia bagaimana kelas bawah itu bisa menggeser kelas atas dan sebagainya, itu sangat tadi ya kalau bisa dibilang tadi banyak orang film-film kan ketika film itu menyentuh ke dimensi kehidupan, kayak film Joker kan dia menyentuh ke dimensi psikologi, sisi kejiwaan, kegilaan dan sebagainya, sisi keburukan suatu orang, dan juga dari sisi Parasite itu ketika dia bisa mendirect filmnya dari sisi kelas atas dan kelas bawah. I think tadi ya ketika membawa itu Iya ada it's very realistic. sense tersendiri gitu. Oh, jadi kayak Iya. ada something learn gitu. Ini very important. Oh, oh iya itu gue marah lah tadi yang menang itu Oscar waktu itu Parasite waktu itu bukan Joker ya kalau nggak salah. Oh iya, Parasite. Aku lupa, Iya sorry. yang menang waktu itu Parasite. Best Picture Yes, I see. overall Best Picture yang menang Parasite. It's very interesting. I mean, film-film di Hollywood, dan I mean very interesting. But ini menarik. Gue pernah baca di mungkin ya beberapa ketika tadi ada sutradara berselisih dengan pihak studio. Ini very important mungkin dari kita lihat dari mungkin people knows juga ya. The Iya. Justice League Snyder Cut, dimana kan Zack Snyder juga one of the best director, dan dia juga punya hubungan dekat dengan Christopher Nolan kan. Gue juga pernah ngeliat klipsnya, dimana awalnya kan Man of Steel itu kan pengen dipegang sama Christopher Nolan tadinya, cuman akhirnya Christopher Nolan jadi produsernya, dan akhirnya Zack Snyder jadi direkturnya. Walaupun Iya. emang awalnya not exception well dengan ratingnya, but I think it's the good, I mean the best opener or the good opener for the film DC the universe. But tadi ketika we know lah persaingan DC dan Marvel ini sangat ketat, di mana DC dengan darknya dan sensasi dark dan sensasi dewasa. Kalau kata Christopher Nolan tuh mungkin film-film di sini justru membuat kita untuk berpikir gitu. Ketika kalau dalam sisi Marvel tuh bisa dibilang sisi fantasi lah, ketika kita berharap ingin jadi sesuatu, maka lahirlah Iron Iya. Man, Captain America. Di sisi lain DC malah membuat sebuah pemikiran bahwa setiap hero pun masih punya kelemahan, jadi dia mengangkat sisi kelemahan dari hero itu sendiri, dimana tadi Superman di Landa Kegalauan, terus juga kita lihat Wonder Woman di Justice League itu dia mungkin enggan untuk membantu, dia lebih milih nggak mau membantu Amazon dan sebagainya. Aquaman juga dia mungkin nggak care sama kaum daratan, dia lebih care sama kaum laut dan sebagainya. Juga Batman bagaimana dia bisa menggabungkan. I think it's very interesting. What do you think about film tadi ya, the DC and also the Marvel? Eh, kalau dari yang question pertama ya kayak perselisihan rumah produksi sama direktur itu Hmm? biasa terjadi sih. Yang biasa terjadi itu masalah budgeting. Terus Oh, kedua okay. story. Tapi yang terjadi di DC itu adalah story karena mereka nggak suka sama visualizationnya Snyder. Tapi yang menurut gue lebih suka visualizationnya Zack Snyder. Gua aku sih ya, dia lebih dapat sih untuk Personal. isinya. Yes. Iya, dia lebih dapat dan dia lebih ngerti. Dia malah lebih ngerti komiknya daripada Warner Bros sendiri menurut gue. Yes, I see. Iya, gua nggak tahu kenapa eksekutifnya Warner Bros tetap nggak ngasih Zack Snyder apa ya kesempatan Kesempatan untuk untuk melanjutkan lah ya. untuk ngebuat ngebuat universe-nya dia.
Makanya orang-orang bilangnya Snyder's Cut or Snyder First gitu kan. Iya benar-benar. Bukan bukan Warner Bros. Jadi Yes, benar. ya menurut gua agak lucu juga sih. Iya, persaingan DC sama Marvel ya. Gue personal, gue tuh suka banget Marvel. Hmm. Marvel Phase 1, Phase 2, Phase 3. Menurut gue Phase 1 ini hancur banget sih. Lazy writing, terus overload VFX. Gue kasihan sama pekerja-pekerja VFX Yes, yes. yang partnering sama Marvel. Karena demand Marvel tuh tinggi, standar mereka tinggi, tapi waktu yang mereka kasih itu very less. Jadi mereka tuh nggak bisa bikin hasil yang maksimal, hasil yang optimum. Dan gue lihat di sini tujuan Marvel cuma mau bikin uang waktu itu kayaknya. Ah, I see. Jadi mereka ngebuat banyak project, banyak series, tapi malah less feature film. Feature film yang terakhir kita lihat cuman em, Thor, iya kan? Hmm. Thor itu terakhir sama Doctor Strange. Habis itu Ah, I see. udah nggak ada Yes. lagi kan? Ah. Em, Iya, menurut gue sangat disayangkan sih dengan uang yang mereka punya, dengan standar yang mereka punya, mereka malah nurunin standar mereka dan udah mulai rilis film-film yang menurut gua belum layak rilis sih untuk standar Marvel. Ah, I see. Kita Yes. kita lihat contoh kayak Miss Marvel kemarin. Miss Marvel Hmm. orang-orang banyak komplain tentang VFX, tapi kalau di sini gua nggak tahu ya sebenarnya ada manipulasi media atau enggak. Rotten Tomatoes-nya sangat tinggi, 96%, dan menurut gue itu gila banget It's very untuk big and Jokernya hasil terakhir kan film juga yang segitu kayak deh. gitu. Iya, exactly. Em, Terus She-Hulk juga gue benar-benar stop nonton She-Hulk deliberately dengan sengaja karena gue nonton episode 1, 2, 3. Pas episode 3 gue berhenti, gue udah tahu, oh, this is lazy writing. Gue bilang gue nggak mau ngabisin waktu gue untuk nonton film yang tidak dibuat dengan hati gitu loh. Oh, jadi kayak asal-asalan gitu. Karena Hmm. iya menurut gue asal banget sih. Terus karakter developmentnya menurut gue nggak banget. Orang-orang rata-rata nonton She-Hulk cuma nunggu buat Daredevil. Kapan nih Yes. Daredevil keluar ya kan? Karena di Yes. trailernya ada Daredevil. Iya Sebenarnya benar. gue juga menunggu hal yang sama, cuma ntar aja lah kita lihat di Yes. episode berapa ntar gue nonton episode itu. Nunggu paspor aja ya. Ya, gue nunggu aja nih, nunggu Daredevil udah keluar deh. Eh, Oke. iya, kalau gue personal sendiri gue lebih suka ke DC sekarang. Dulu gue suka banget Marvel, tapi setelah Phase 4 keluar, aduh, Ya gua akui sih emang sangat setelah disayangkan sih. Endgame dan Far From itu aku emang Marvel agak gue baca juga sih review banyak orang apa cukup underestimate sama Marvel sekarang banyak filmnya drop dan gue juga sempat mau nonton Thor Thunder kemarin kan pas gue ngeliat teman-teman gue pada bilang jangan pak kurang oke pak kebanyakan apa directingnya kurang oke akhirnya jadi gue ngajak-ngajak nonton lah dan aku juga Thor Thunder juga salah satu film Thor bukan film Thor juga film Marvel yang rating paling rendah gue bilang kayak Thor The Iya, Dark iya. World yang Menurut kedua gue gitu. Thor juga lazy writing yang terakhir. Yang Ragnarok itu menurut gue masterpiece, tapi Taika Yes. Waititi yang sekarang gue lihat, aduh itu nggak banget deh. Kayak apa ya? It's very snazzy sih menurut gue. uh, Kayak, aduh nggak banget deh buat Thor. not Karena recommended lah ya Thornya tuh jadi nggak sepowerful yang biasa Ragnarok. kita lihat gitu loh. Yes. Dia malah stuck sama random kid yang itu sebenarnya bukan anak dia gitu loh. Jadi menurut gue lucu aja sih kenapa harus menambah beban di Thor itu. Sementara karakter sendirinya itu Thor malah menurut gue apa ya jadi lepas dari dirinya yang what he supposed to be. Yes, I agree with that. I mean, gua akui sekarang banyak isi kan gua banyak bertemu dengan film-film Ya, baru-baru gue yang nunggu banget ada. Black Adam sih. Gue juga, gue juga Black Gue Adam nunggu banget juga Black aku Adam. dimana Dwayne Iya, Johnson yang gue pengen mainkan nonton gue juga Doctor sebenarnya nunggu Fate, itu yang apa pas Shazam yang pertama kan mau ada Black Adam tapi akhirnya nggak jadi itu Shazam. sebagai interesting Ya, dan gue ya juga akui itu Shazam is very fun. yes gue akui sih emang walaupun emang nggak kayak biasanya kan film di sini bisa gelap gitu berat untuk ngeliat Iya, pas ini Shazam nonton fun waktu itu kan. it's very fun very I mean jokesnya juga kena ya I Variety. mean very well executed lah gue lupa David Ya, F. Sandberg walaupun ya yang David F. Sandberg iya, iya, iya David Sandberg. I mean, it's very nice execute for David F. Sandberg good job and jangan lupa juga nonton Shazam 2 ntar tahun berapa 2023 masa gue lupa apa 2023 2023 kalau nggak salah ya. Hmm. it's very
But I Iya, think Shazam sih menurut gua itu film keluarga banget sih menurut gua ya. dia It's fun. family but eh Terus tapi sayangnya menurut gua actionnya kurang sih untuk Shazam. Gua expect more. Tapi I hope di Shazam Fury of the Gods mereka bisa cope sama masalah itu. Koreografi yes, fightingnya menurut gua less. We need more. I mean it's yes, enough but we need more gitu loh yes, we need from more Shazam. something different ya. Gua waktu itu salah satu di Iya. apa scene fighting juga aku tuh di Batman v Superman yang dia di Wah itu keren banget. warehouse night, nah itu gua aku Yes. itu banyak orang komen juga itu the real Batman action Yes. connect koreografi. Soalnya gue aku juga sih di actionnya koreografinya di The Dark Knight Rises ya waktu si Batman fighting with Ben, gue aku itu dari koreografinya banyak orang komen juga it's not really good because I think berantemnya kayak kayak film gue juga malah kayak not really good. I don't know, but I think Berantemnya terlalu sederhana menurut gua. yes benar kayak kurang well Yes. executed. But the whole film bagus sih, cuman emang minus di koreografi gue aku emang di The Dark Knight Hmm. Rises. But tadi ya di bagian full beat Batman v Superman itu aku tuh dari fighting scene-nya dan juga the tone how the Snyder direct the film was very interesting for me. It's very good. Iya. Gua nggak tahu kenapa ratingnya Batman versus Superman jelek. Cuman yang bisa gua pikir adalah orang gak suka Batman berantem sama Superman itu aja sih. Iya gua aku sih. Iya benar. Itu kan salah tuh gua aku ya Dan itu sebenarnya tuh karena dua menurut gua karakter itu besar nggak ya. pernah terjadi ya di komik kalau nggak salah ya. Iya benar benar. Itu Terus dua tiba-tiba karakter besar. keluar filmnya dan itu gua kaget banget. Dan gue juga sempat mikir sih ini kalau misalnya kalau kita pernah tahu juga ya film Kong Godzilla kan itu juga sebenarnya Iya, dia Godzilla versus Kong. memakai plot yang sama kan kurang lebih sama lah kayak Batman Iya. Superman di mana awalnya dia fighting and then di find the villain the real villainnya dan ternyata dia ketemu sama Mecha Godzilla itu kan dan I think the Hmm. same plot lah walaupun gue akui ini kayaknya film sama kayak Batman vs Superman dan pas gue nonton juga ngeliat reviewnya udah sama bener. Iya. Dan itu yang menurut gua keren itu adalah sutradaranya sutradara debut, bro. Jadi itu project pertamanya dia dan itu crazy banget menurut gua hasilnya bagus banget. Ya, Godzilla versus Kong. very good lah. Banyak orang yang gak suka tapi menurut gua personal gua suka banget. Yes, it's very good for that. But it's very interesting ngomongin masalah tadi masalah DC, masalah Marvel dan sebagainya. I mean gonna move to the next. It's Oke, very we're back. interesting. Okay, we gonna talk udah banyak diskusi ya soal film dan I think udah 1 hour sih very ini udah cukup lama dan kalau kita bahas film lebih lama lagi nih kayaknya bisa 5 episode jadi 3 episode kayaknya sangat long dan banyak juga yang mau dibahas sebenarnya buat di film. But I think it's gonna very important case, the important question juga terkait dengan the prospek kerja ya. Ini gue pernah gue tanya juga sebelumnya, sebelum gue masuk ke arsitektur Universitas Lampung, gue sempat nanya juga ke Gizan. Zan, ini gue berhubung gue juga suka film, suka acting, suka bikin skrip gitu ya, suka nulis. Berhubung gue juga sekarang nulis artikel. What do you think about the prospect of director in this era? Menurut gua banyak direktur-direktur yang bakal tergantikan sih. Karena mereka udah senior dan banyak generasi-generasi muda kayak Jordan Peele contohnya itu mulai menggantikan dan masuk ke industri. Menurut gue banyak direktur-direktur muda yang harus disupport sih dan difunding menurut gue. Em, karena mereka tuh salah satu yang megang future film industry. Jadi kita harus support. em, dan semoga mereka nemu path-nya sih, termasuk gue ya. Gue juga mencari path untuk prospek gue ke depannya. Gue Yes. masih mikir apakah gue jadi writer, apakah gue jadi editor, or colorist, or maybe cinematographer. Tapi gue sendiri fokus sekarang gue pengen jadi cinematographer sih. Makanya gue join ACS. Gue mau coba networking lebih jauh dan mencoba masuk ke project film. Ya menurut gue prospek director menurut gue bakal lebih bagus sih ke depannya. Karena entah apa yang ada di masa depan nanti, standar film kayak apa, atau mungkin hal-hal yang hits dan populer di masa depan tuh kayak apa. I think the new generation will cope with that. Bakal maybe membuat tren baru menurut gue sih untuk film-film yang akan datang. Tren sekarang itu kayak film-film Netflix banyak banget adaptation.
film adaptation, banyak juga original original yang Stan or maybe Netflix buat atau Amazon Prime Video buat. Dan jadi banyak film-film yang tadinya nggak terkenal, contoh komiknya nggak terkenal, contohnya The Boys, Oh, itu jadi terkenal. oh iya, mau diangkat ya tadi sih Mas. Yes, The Boys yang angkat Amazon Prime. Oh, Ya, menurut gue itu sih banyak hal-hal yang em, belum terkenal jadi terkenal gitu. yes. Thank you. I mean, I agree juga banyak kan sekarang juga nonton orang film ya buat sebagai juga media pembelajaran, media, I mean, media untuk belajar sesuatu di samping itu media hiburan dan I think film terus berkembang ya. Nah sekarang juga Iya, not only Hollywood because only Korean drama juga sekarang lagi hype dengan film yes, yang itu Asian bagus. film juga bagus. Jangan pernah bosan nonton Asian film. Yes, it's Eh, gonna be Tidak interesting. semua Asian film itu jelek, malah European film terinspirasi sama Asian films. Kalau kita belajar sejarah film, Hmm. filmnya Akira Kurosawa, terus juga contoh film Asian yang dibuat dulu di Jepang itu Old Boy, itu Hmm. malah di remake lagi, Oh, yang yes, mainnya jadi Josh Brolin gitu loh. yes, Dan itu menurut gua salah satu sumber inspirasi. yes. It's very interesting. We have to appreciate all of the film. I think karena mereka juga udah berusaha keras untuk membuat film. Dan gue pun juga dulu sempat tertarik juga untuk masuk ke industri film walaupun akhirnya film arsitektur. Biarin. Tapi gue juga berharap sih semoga one day I'm gonna learn about film tuh dan juga menikmati karyanya dari film bisa nanti di in the future. Amin, I'm gonna amin, see follow apa update me if you apa kalau mau bikin film dan di sinema I will watch it. Just update me. amin, amin. Okay. Wish me Uh, luck, guys. One last thing is very very important. Oke. Bagaimana mungkin ya because you also the director. What is the most important thing is the indicator film itu bisa dikatakan bagus atau enggak? Karena kan banyak ya indikator film bagus apa enggak ya. Bisa bagus dari aktornya, dari lightingnya, sinematografinya, and whatever. Kalau dari secara mungkin keseluruhannya, what do you, apa the main reason why film bisa dikatakan bagus itu, in your opinion gimana sih? Gua di sini bakal bahas secara general aja karena kalau Mm-hmm. misalnya kita bahas secara detail itu bakal dari debat panjang mungkin 2 jam atau 3 jam ke depan. Karena as we know film tuh levelnya banyak dan itu Yes, leveling itu yes, sebenarnya tidak ada gitu loh. yes, Karena itu yang decide adalah orang-orang profesional juga. yes. Dan gue belum masuk ranah situ. Jadi kalau Mm-hmm. menurut gue sendiri film yang bagus ya personal itu adalah film yang gak bisa bikin lu nguap pas lu nonton di bioskop. Oh, I see. Menurut gue itu dan gak bisa bikin pikiran lu drifted. Kayak lu tuh nggak kepikiran kayak aduh gue belum ngerjain PR gitu. Padahal lu lagi nonton bioskop. Menurut gue itu berarti filmnya bagus. Karena gue juga menjadikan film kayak gitu standar. Eh Standar yang bisa gue tonton gitu. Berarti filmnya tuh bagus gitu. Karena recently gue nonton film yang apa ya? Bukan recently sih, malah sering. Mm-hmm. Gue sering nonton film macam-macam lah. Terus gue nguap kayak ya gue lost of track aja. Ini cerita udah sampai mana gitu loh. Oh, I see. Bosen kan jadinya. Mm-hmm. Terus menurut gua film yang bagus itu adalah yang bisa lu ambil pesan apa sih Iya, yes. dan lu bisa mempelajari hal baru dari situ. Yang sampai rumah itu lu omongin, lu ceritain ke Iya orang benar. gitu. Gue pernah Gua dengar tuh. habis nonton film Gue nih, pernah gini dengar. gini gini gini. Gue pernah dengar. Kalau misalnya lu habis nonton film tapi lu nggak cerita ke orang ya berarti ya udah Kurang gitu. excited tuh. Ya kurang excited gitu. Yes. Karena nggak ada yang bisa diomongin, ya kan? Iya Apa benar. yang harus Nggak ada diomongin? bisa diskusi lagi Karena kayak mau iya, apa breakdown lah bahasanya. iya, exactly. Yes. Very Menurut gua interesting. itu sih. Okay. Sederhananya seperti itu. It's gonna very interesting answers for I mean, the director in the future dan also gue juga sebagai penikmat film juga dengan melihat berbagai film dan tadi ya gue juga kayak melihat film Joker or maybe The Batman yang banyak ngomongin dan dengan Batman terbaru dengan segala banyak Batman dan kemarin Batman Pattinson juga dia mendirect filmnya si gue lupa siapa sih yang itunya. Oh, Matt Reeves, sorry, Matt Reeves yang bagaimana dia Ya, mendirect Matt film Reeves. dengan sangat dark, sangat well executed juga, the tone-nya sangat gelap kayak The Dark Knight.
juga yang dari Nolan is very 50-50 juga very well. And tadi ya, Sinematografernya itu idol gue juga tuh, Greg Fraser. Dia orang Aussie. Makanya gue masuk oh, SES. I see, Karena gue mau I networking ke see, situ. I Karena see, I Greg see. Fraser itu member of SES. Oh, I see. Lu bisa belajar langsung ntar berarti. Iya, amin. Insya Hopefully. Allah lah. We'll see, It's we'll very see. interesting. Okay, we talk a lot for today about films, about the Ya, thank you so director. much Noval Thank udah you invite for gue coming. Thank jadi you for narasumber. Really appreciate it. undangannya dan telah hadir di Fosi Podcast. Nggak kerasa juga udah sejam lebih bahas With film dan pleasure, segala bro. With itunya, dan itu pleasure. salah satu kesukaan gue, hobi gue. Selain itu ya, selain bikin arsitek, selain ngopi, gue juga suka bikin film juga waktu itu, Iya, bikin derek belakangan ini film. gue suka lihat lu ngebrew kopi ya. Kenapa? Gue suka lihat lu bikin kopi nih. 1 tahun terakhir ini. Yes, yes. Biasanya gue lagi, ya mungkin gue lagi hobi bikin kopi juga, mungkin ya sebagai, maybe one day we're gonna make a coffee shop, or I don't know, maybe hopefully just join aja. Amin. I'm gonna invite you to talk like this Amin. again in my coffee shop, my podcast, maybe one day. Nah, It's enak tuh very kayaknya. interesting because It is. It'll be. so ini very interesting. So thank you for coming, Zain, and thank you guys No for worries, listening mate. for this Really podcast. appreciate it for Thank inviting me. I'm very appreciated. Maybe terakhir ya, for the last question, maybe not last question. I mean pesan-kesan dari Bizan for people outside there and want to be a director on masuk ke industri film, for the final statement. Closing gue buat orang yang mau bekerja dan mulai masuk ke industri film, pesan gue cuma satu, percaya diri aja sih. Karena Yes. menurut gue percaya diri itu penting. Karena gue juga sedang belajar how to be confident. Apalagi gue kemarin ngumpul-ngumpul among professionals. Jujur gue itu deg-degan banget, gue nervous, gue aja Yes. terbata-bata gitu ngomong depan mereka. Karena mereka tuh orang-orang yang udah apa ya, yang udah berpengalaman gitu. Tapi Yes. setelah gue kemarin join sama mereka, mereka tuh baik banget. Mereka benar-benar Very ngerangkul welcome. gue. Terus mereka juga polite. Ya alhamdulillah gue dapat networking 1-2 start dari situ. Yang menurut gue itu sih, be confident. Jangan lupa lu tuh capable of doing this. Kalau orang lain bisa, kenapa lu enggak? Tentu Yes. you can do it better. Intinya dedication, disiplin terutama. Yes. Terus and be realistic. Jangan memaksakan kehendak ketika lo mau membuat sesuatu. Pikirin juga apa yang mungkin terjadi. Ya, terus satu lagi terakhir itu adalah of course be humble sih. Yes. Itu aja. Okay. Thank you. That is the closing statement from Bizantio, and I hope you're doing well in Australia and gonna see one day in Amin. Jakarta. Thank you so much, Come bro. home. Thank you so much. Gua Ya, dulu jadi gue rencana sutradara pulang akhir tahun. akhir tahun ini. Ya, akhir tahun ini. Gue juga berharap bisa pulang sih. Gue kayaknya ada KKN deh tahun coba. Tapi gue berharap bisa pulang sih. Maksudnya buat ngobrol-ngobrol bentar atau apapun, buat sekedar mungkin seminggu 2 minggu bisa balik, dan akhirnya gue harus balik lagi di sini buat KKN. But hopefully we're gonna meet again, because gue juga kemarin sempat ketemu sama Imam ya pas dia kan jadi speaker juga di acara apa editing itu kan, dan gue ngeliat Imam juga. I'm gonna miss him. Sudah lama nggak ketemu. So yeah, I've already missed him already. Yes, I've missed him already. Maybe one day I'm gonna talk with you again, Zain, for another episode, Okay. another topic. Just call me anytime, bro. For another platform, but I'm very glad, I'm very happy that I talk with you for today. So, for the audience, thank you guys for the Fosi Podcast that's coming. And jika ada kekurangan atau ada feedback, you can write it down on email and I will type it in the description. So, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next episode. Bye-bye. Okay.